Ada sebuah lukisan yang dibikin oleh Rothko. Ini lukisan terheboh yang pernah dibeli orang. Bayangin aja, lukisan seperti buatan anak TK bisa terjual seharga, coba tebak berapa? 1,2 triliun rupiah. Hal terlintas di kepala saya, kok bisa ya ada orang segagah ini ngabisin uang segitu banyaknya hanya untuk lukisan strip lurus aja. Kayak ya sapuan horizontal dan vertikal orang malas ngelukis gitu. Mohon maaf nih ya, coba nih kasih saya uang 1 juta aja. Saya bisa bikin yang lebih bagus dan enak dilihat. Ada pemandangannya, ada sawahnya, ada gunungnya. Jadi apa hubungannya Rothko dengan seni memenuhi diri yang akan kita bahas di video ini? Nah, pernah nggak kamu ngerasa takut ngerjain sesuatu yang nggak ngerugiin orang lain, tapi kamu takut akan ocehan orang-orang, takut sama hinaan orang-orang, bullying orang-orang. Padahal itu hal yang benar-benar kamu ingin wujudkan. Misalnya kamu pengen ngebagiin video barang yang kamu pesen online di Instagram. Anggap aja mungkin sesuatu yang gak umum lah. Misalnya ya kamu beli boneka horor atau boneka serem gitu. Karena ya kamu suka koleksi boneka-boneka horor tersebut. Tapi saat kamu posting, tiba-tiba kamu ngerasa malu dan ragu buat nyebarinnya. Kamu takut dicap aneh-aneh sama orang lain. Dan akhirnya kamu gak jadi ngebagiin postingan itu. Jika kamu gak pernah ragu dan tetap ngelakuinnya, ya bagus, berarti kamu orang yang beruntung karena kamu mengutamakan dirimu terlebih dahulu. Tapi kalau kamu ragu ngelakuinnya dan lebih ngutamain apa kata orang, maka kamu bisa dibilang kurang cukup dalam memenuhi diri atau self-fulfillment. Nah, apa sih itu dan kok bisa begitu? Nah, ayo kita bahas. Manusia itu berbeda ya. Manusia itu pada dasarnya sangat berbeda dan setiap orang berbeda harus antar satu lainnya. Nah, jika setiapnya sama, ya apa bedanya kita semua ini dengan robot? Juga setiap manusia itu berbeda diciptakan oleh Tuhan agar kita bisa nikmatin hidup dengan keberagaman. Bayangin aja seperti musik. Musik itu kan macam-macam ya. Ada yang suka musik rock, dangdut, dan lain-lain. Dan setiap orang pasti memiliki kecocokan atau satu frekuensi dengan lagu atau musik itu. Nah, sama juga nih dengan manusia. Kita tuh bisa cocok dan bisa juga tidak satu frekuensi. Nah, itu hal yang sangat lumrah loh. Bahaya gagal memenuhi diri sendiri adalah salah satu hal penyakit mental terbesar di abad ke-21. Kita melihat banyak orang telah kaya raya tapi masih gak bahagia. Padahal dia bisa beli apapun, baik itu materi, pengalaman, atau waktu sesukanya. Ternyata problemnya orang-orang ini gagal memenuhi dirinya sendiri atau tidak mementingkan dirinya terlebih dahulu. Ya, sama seperti perumpamaan bagi video boneka serem tadi, ia batal melakukannya karena ada halangan diri sendiri untuk lebih mengutamakan pendapat orang lain dibanding pemenuhan kebahagiaannya terlebih dahulu. Mereka ini merasa hidupnya hampa dan gak terpenuhi kebahagiaannya. Bahaya gagal tak terpenuhi kebahagiaan diri sendiri ini jika ditumpuk-tumpuk bisa melahirkan sebuah depresi, frustasi, rasa kosong, dan merujuk kepada menyiksa diri sendiri. Ya bisa macam-macam ya, ada narkoba, ada kecanduan obat, sampai hal yang paling kita nggak inginkan adalah sampai bunuh diri. Nah, salah satunya adalah Adolf Merkel. Ia adalah orang terkaya nomor 5 di Jerman. Tapi gara-gara uangnya berkurang dari 160 triliun atau turun 30% nih dari yang dia punya saat di 2008, coba tebak, ia melakukan bunuh diri di tahun 2009. Konyol ya, benar-benar konyol gitu. Nah, tapi jika kita lihat kasusnya secara berbeda, ternyata Adolf yang telah kaya raya, ternyata dia juga bisa gagal untuk memenuhi seni dirinya sendiri atau the art of fulfillingnya tadi. Mungkin dia memang jago dalam mencapai kesuksesan eksternal atau the science of achievement. Akan tetapi, dia gagal dalam seni memenuhi diri sendiri. Dan ibarat penyakit, jika ditahan kebutuhan ini, maka kamu akan membawa penyakit ke diri sendiri dan penyakit yang dipilih Merkel adalah bunuh diri. Kesimpulan yang kita ambil, jika kamu hanya berkutat kepada mencapai kesuksesan eksternal tanpa internal untuk memenuhi diri sendiri, kamu akan merasa sangat-sangat kosong.
Oleh karena itulah penting untuk saya bahas tadi, kenapa ada orang yang menyukai lukisan seperti Rothko ini. Karena dengan membeli lukisan itu, pembelinya merasa itu adalah seni pembunuhan dirinya. Itu yang membuat dia senang dan itu yang membuat dia tidak kosong karena dia emang suka dengan hal-hal tersebut. Nah, dia hidup dalam dunia yang dia ciptakan sendiri untuk melakukan apa saja untuk mengisi hatinya yang hampa. Mengisi hatinya agar terus merasa hidup, bersemangat, bergairah, dan memiliki minat tersendiri. Nah, sebagai manusia, kita nggak boleh nih mengikuti standar pembunuhan diri orang lain. Jika kamu melihat orang lain senang koleksi tas mewah, sepatu tas mewah, tapi kamu juga ingin melakukannya, tapi kamu sebenarnya nggak suka-suka banget, ya lebih baik ya jangan diikutin ya, tinggalin aja. Karena kamu nanti akan menjadi fake atau palsu atau munafik. Apa yang kamu lakukan hanya untuk validitas, bukan untuk memenuhi dirimu sendiri tadi. Nah, sebaliknya, kalau kamu suka sesuatu, ya udah jangan pedulikan orang lain dan menjadi bodoh amatlah terkait pemenuhan dirimu sendiri terhadap apa yang kamu sukai. Walau itu dicap aneh-aneh oleh orang atau dibully, ya nggak apa-apa, itulah seni pemenuhan diri kamu. Jika kamu suka sesuatu tapi itu norak bagi orang lain, unfaedah, ya cuek aja lah. Karena manusia itu kan berbeda ya, pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ada sebuah ungkapan yang menyebutkan bahwa you cannot please everyone. Kita tidak bisa menyenangkan setiap orang. Saya sampai sekarang, saya nggak pernah malu nih mengatakan bahwa saya seorang yang sangat suka belajar atau bisa dibilang seorang kutu buku. Ya tinggal nggak masalah gitu loh. Nah, orang lain mungkin ngecap saya aneh-aneh, tapi nggak apa-apa, itulah saya. Saya lebih baik egois memenuhi kebutuhan diri sendiri daripada memenuhi kebutuhan orang lain yang nggak pernah habisnya. Solusi: perlahan tunjukkan apa yang kamu sukai, boleh secara sedikit-sedikit atau secara normalnya. Tapi saran saya, lakukanlah sesuka dan se-excitednya kamu. Tujuannya agar kamu bisa merasakan ketakutan yang kamu simpan itu secepat mungkin. Kamu harus bangga dan siapkan mentalitas untuk dicap aneh atau freaks. Karena ya kita kan gak makhluk yang sempurna ya, dan kita pada dasarnya adalah freaks atau berbeda-beda. Ya bedanya ada yang ditutup-tutupi dan ada yang enggak, ya sesederhana itu. Lalu kamu tunjukkan kelemahan secepat mungkin untuk menciptakan lingkungan yang genuine atau asli. Kamu harus terima dan embrace atau tunjukkan kelemahan atau vulnerability kamu. Ini penting untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kamu itu berbeda, unik, dan punya prinsip sendiri. Ya nggak masalah orang suka atau nggak suka, ya selera kan. Asalkan apa yang kamu lakukan untuk pemenuhan diri ini dan nggak melanggar hukum dan nggak merugikan orang lain, ya maka lakukanlah sesukamu. Lalu kamu juga tulis hal yang mengganggu atau yang membuat kamu gelisah karena efeknya. Setelah itu lupakan tulisan itu. Setidaknya kamu telah mengeluarkan unek-unekmu. Jika kamu gak suka menulis, ya curhat ke teman. Ya setelah itu ya lupakan. Karena kamu harus menelan fakta bahwa kamu akan dicap aneh, freaks, unfaedah, dan lain-lain. Itu adalah hal yang normal. Semakin cepat kamu terima hal itu, semakin cepat kamu menganggap hal itu adalah hal yang lumrah bagi dirimu. Kesimpulan: seorang yang ragu akan apa yang dia lakukan adalah orang yang merugi. Karena dia hidup di dalam bayang-bayang orang lain. Karena pada dasarnya, egois membahagiakan diri adalah barang yang mahal dan hanya orang yang merasa hidupnya berharga saja yang bisa melakukannya.